Pada sesi kali ini kita akan membahas masalah bukti memorial. Kita mengerjakan kasus terkait dengan bukti memorial yang ada di dalam buku 2, mulai halaman 101 sampai dengan 119. Sedangkan halaman di atas 119 itu akan kita kerjakan kemudian terkait dengan journal adjustment nantinya. Nah, kita mulai dari halaman 101 ini. Di bukti memorial ini kita harus melakukan penjurnalan. Nah, untuk bukti 1 ini terkait dengan sumbangan tanah seluas 1000 meter persegi dari ex-direktur utama yang digunakan untuk perumahan karyawan. Taksiran nilai tanah adalah 500 juta. Maka yang kita harus jurnal seperti jurnal biasa, di sini ada debit, ada kreditnya. Nah, yang bertambah dalam kasus di sini adalah tanah. Silahkan Anda coba buka di buku 1 terkait dengan tanah. Terkait dengan tanah itu kodenya adalah di aktiva tetap. Nah, ini berarti kita masukkan di tanah yaitu 1311. Maka kita masukkan di sini adalah 1311, ini kodenya adalah dari rekening tanah. Kita debitkan di sini adalah sebesar 500 juta. Kemudian kreditnya di sini terkait dengan ekuitas. Kita lihat kembali di buku 1 terkait dengan ekuitas. Di sini adalah sumbangan dari direktur. Maka kita bisa melihat di dalam ekuitas di sini kepala 3 yang paling cocok di sini adalah modal sumbangan yaitu 3101. Maka kita masukkan di sisi kreditnya adalah 3101. Di sini adalah modal sumbangan. Nah, di kreditnya adalah sebesar 500 juta. Akan tampak seperti ini. Ini pencatatan untuk transaksi pertama ini terkait dengan bukti memorial. Kemudian kalau sudah Anda isi nama Anda, misalkan Andri, kemudian ditandatangani. Nah, berikutnya ini akan dimasukkan di halaman jurnal memorial yang ada di buku 3. Nah, kita masukkan di halaman 1-nya dulu. Kalau halaman 1 sudah penuh, kita bisa masukkan ke halaman 2. Halaman 2 penuh, kita masukkan halaman ketiga dan seterusnya. Nah, ini cara mengerjakannya di transaksi pertama bukti memorial tampak seperti ini. Saya beri contoh lagi untuk transaksi yang kedua. Transaksi kedua tanggal 25 Januari ini diperoleh pemberitahuan bahwa kapas yang diimpor dari Amerika sudah dapat dikeluarkan dari pelabuhan. Oleh karena itu, perskot pembelian impor atau LC sebesar 748 juta. Ini lihat di voucher nomor 3. Dan uang muka pembelian impor atau biaya impor sebesar 88 juta. Ini juga bisa dilihat di voucher nomor 15. Nah, ini dapat ditutup ke rekening persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku di buku 1 Anda bisa lihat persediaan bahan baku menggunakan kode ini 1144. Maka kita masukkan di sini. Yang pertama adalah 1144. Ini adalah persediaan bahan baku. Didebet sebesar totalnya, total dari 748 ditambah 88 juta, totalnya adalah 836 juta. Kemudian yang dikredit di sini adalah terkait dengan uang muka pembelian impor. Itu kita bisa lihat di buku 1 dengan kodenya adalah 1152. Ini terkait dengan uang muka pembelian impor. Pembelian impor. Kita kredit sebesar 748 juta. Kemudian terkait dengan biaya impornya yaitu 11
53 ini adalah uang muka pembelian impor atau uang muka impor terkait dengan biaya impor. Ini kita kreditkan juga sebesar 88 juta. Hingga pencatatan transaksi kedua ini akan tampak seperti ini. Kemudian kalau sudah, Anda tuliskan nama Anda, katakanlah Andri, kemudian ditandatangani, kemudian nanti dimasukkan pada halaman jurnal memorial halaman 1 ya. Caranya seperti ini untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang ketiga saya berikan contoh lagi. Ini terkait dengan tanggal 30 Januari, yaitu diterima benang tenun yang dijual kepada Pekalongan Tekstil. Di sini ada retur. Nah, harusnya 150 juta tertulis 150.000 kurang nolnya 3. Anda tambahi sendiri. Nah, penghitungannya di sini untuk 1 ton sama dengan 1000 kilo, maka perhitungannya adalah 150 juta dibagi 1000 kilo, kemudian dikalikan dengan yang diretur adalah 125 kilo, maka ketemunya dalam bentuk rupiah adalah sebesar 18.750.000. Sedangkan PPN-nya, PPN keluaran itu adalah sebesar 10%-nya, maka di sini adalah sebesar 10% dari 18.750 adalah 1.875.000, akan tambah seperti ini. Nah, pencatatannya berarti ini adalah retur penjualan, maka Anda bisa lihat di buku 1 terkait dengan retur penjualan adalah nomor rekening 4202. Ini retur penjualan di kredit sebesar 18.750.000. Kemudian ada PPN keluaran yang kita bebankan. Sekarang kita harus normalkan, berarti dinormalkan sebelah debit dengan kode PPN keluarannya adalah 2103. Ini adalah PPN keluaran. Kita debitkan sebesar 10%-nya yaitu 1.875.000. Kemudian di sisi kreditnya kita masukkan pada piutang dagang 1131. Untuk PT Pekalongan Tekstil mempunyai nomor kode di belakangnya, di sini adalah 05. Ini adalah piutang dagang PT Pekalongan Tekstil. Nah, ini kita kreditkan sebesar totalnya berarti 20.625.000, akan tampak seperti ini. Ini pencatatan untuk transaksi yang ketiga. Kemudian kalau sudah, Anda tulis nama Anda, katakanlah di sini Andri, ditandatangani, kemudian dimasukkan di halaman jurnal memorial halaman 1, kita masukkan seperti ini. Saya berikan satu contoh lagi, yaitu untuk transaksi keempat. Transaksi keempat di sini adalah depresiasi atau penyusutan terkait dengan emplacement. Emplacement di sini tanggal 31 Januari 2010, totalnya adalah 4 juta yang terbagi menjadi 2, yaitu untuk bagian umum pabrik 3 juta dan bagian administrasi umum 1 juta, totalnya tetap 4 juta. Maka pencatatannya adalah yang pertama terkait dengan umum pabrik, itu kita masukkan pada biaya operasional umum pabrik, yaitu dengan kode yang ada di buku 1 5213. Nah, kemudian kita cari anaknya yang terkait dengan penyusutan emplacement,
itu ada di halaman 11 penyusutan. Emplasemen di sini adalah punya kode 41, berarti di belakangnya kita tambahi dengan angka 41. Ini adalah biaya operasional pabrik terkait dengan bagian umum pabrik. Nah, ini kita debitkan sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua, bagian administrasi umum. Nah, terkait dengan biaya administrasi umum dengan kode 5301. Nah, untuk biaya penyusutan terkait dengan administrasi umum, ini terkait dengan administrasi umum, ini semuanya. Yang paling cocok untuk dimasuki rekening penyusutan adalah nomor 67 di sini, administrasi dan umum lain-lain. Maka kita tambahkan di sini 67, yaitu terkait dengan biaya administrasi dan umum. Ini totalnya adalah 1 juta. Kemudian di kreditnya kita masukkan di sini adalah akumulasi penyusutan emplasemen. Kodenya adalah 1322. Ini adalah akumulasi penyusutan emplasemen. Dikredit sebesar 4 juta. Kemudian kalau sudah dikasih namanya, katakanlah di sini namanya Andri, saya tulis saja Andri, kemudian ditanda tangan, kemudian dimasukkan pada jurnal memorial halaman 1. Nah, cara mengerjakannya seperti ini, sehingga untuk transaksi berikutnya mulai 05 halaman 105 sampai dengan halaman 119, silahkan Anda kerjakan sendiri dengan cara yang seperti ini. Selamat mengerjakan. Nah, jika sudah selesai semuanya terkait dengan bukti memorial, Anda bisa masuk ke buku ketiga, yaitu buku kertas kerja. Nah, hasil dari jurnalnya kita bisa masukkan ke jurnal memorialnya. Cara memasukkannya, saya berikan contoh 4 transaksi tadi. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari tahun 2010. Keterangannya di sini adalah sumbangan tanah dari direktur utama, mantan direktur utama. Kemudian nomor bukti memorialnya adalah 01-BM-1 Romawi -10. Nomor rekening debitnya adalah 1311. Jumlahnya adalah sebesar 500 juta. Kemudian di kreditnya, yang dikredit adalah rekening 3101, modal sumbangan tadi, kita kreditkan sebesar 500 juta. Cara memasukkannya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita masukkan kasus yang kedua atau transaksi yang kedua. Tanggalnya adalah 25 Januari tahun 2010. Di sini adalah keterangannya penerimaan kapas impor. Nah, nomor buktinya adalah 02-BM-1 Romawi -10. Yang didebet di sini adalah 1144. Totalnya adalah 836 juta. Kemudian yang dikredit ada 2. Yang pertama adalah 1152, dikredit sebesar 748 juta. Kemudian kredit yang kedua 1153, dikredit sebesar 88 juta. Seperti ini untuk mencatat transaksi yang kedua. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 30 Januari tahun 2010. Keterangannya di sini adalah retur penjualan. Retur penjualan PT Pekalongan Tekstil.
kode nomor bukti memorialnya adalah 03 garis miring BM garis miring 1 Romawi garis miring 10. Kemudian yang didebet di sini adalah yang pertama 4202, nilainya adalah sebesar 18.750.000. Kemudian yang kedua 2103, di sini kita debet juga sebesar 10%-nya 1.875.000. Kemudian yang dikredit di sini adalah kode 1131.05, piutangnya PT Pekalongan. Totalnya adalah 20.625.000. Akan tambah seperti ini. Ini pencatatan yang transaksi ketiga. Kemudian transaksi yang keempat yaitu tanggal 31 Januari tahun 2010. Di sini adalah depresiasi emplasemen Januari 2010. Kode atau nomor bukti memorialnya adalah 04 garis miring BM garis miring 1 Romawi garis miring 10. Yang didebet di sini adalah yang pertama 5213.41. Ini kita debet sebesar 3 juta. Kemudian yang kedua 5301.67, kita debet sebesar 1 juta. Kemudian kreditnya kita masukkan pada 1322, akumulasi penyusutan emplasemen, totalnya adalah sebesar 4 juta. Akan tampak seperti ini untuk mencatat jurnal yang keempat. Nah, jurnal kelima dan seterusnya silahkan Anda lanjutkan sendiri di halaman 1. Kalau tidak cukup bisa dilanjutkan di halaman kedua. Ini jurnal memorial, tinggal dimasukkan di sini halaman kedua. Halaman kedua sudah habis, bisa dilanjutkan halaman ketiga dan seterusnya. Ini cara menyelesaikan jurnal memorialnya. Silahkan Anda melanjutkan sendiri. Jika sudah selesai, untuk membuktikan Anda mengerjakan, ini ditulisi adalah bulan Januari tahun 2010. Kemudian di sini juga ditulisi halaman 1. Nah, jika sudah selesai semuanya, silakan Anda foto hasil pekerjaan Anda, baik halaman 1, halaman 2, kalau kurang ada halaman 3. Nah, Anda kirimkan hasil foto tadi ke @mudo masing-masing sebagai bukti bahwa Anda sudah mengerjakan minggu ini untuk tugas praktikum akuntansi manual ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.